Sahabat Chat TV, saat ini rame sedang jadi perbincangan di media sosial yaitu eh, topik tagar makan tanaman. Hah? Salah ya. Ya, maksudnya itu tagar kabur dulu ya. Kalau itu kan pagar makan tanaman ya. Oke, jadi tagar kabur dulu. Nah, seberapa efeknya tagar kabur dulu ini terhadap kehidupan sosial generasi muda kita, ekonominya juga, dan apakah memang tagar kabur dulu ini relevan sebagai salah satu jalan gitu ya, atau harus bagaimana menyikapinya? Nah, jadi bagaimana menyikapinya? Oke, nanti akan kita bedah dari berbagai sudut pandang. Apakah memang itu ya layak sebagai solusi atau bagaimana? Oke, nanti akan kita lihat ya. Kita bedah dengan berbagai ragam sudut pandang dan keilmuan. Tapi sebelum kita mulai lagi, jangan lupa untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update informasi atau video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama sedang membutuhkan informasi berkaitan dengan tagar kabur dulu gitu ya. Atau mungkin malah mau masuk dalam kelompoknya tagar masuk dulu. Tagar masuk dulu. Tagar kabur dulu. Jadi salah-salah ngomong ini. Oke. Baik. Jadi gini. Tagar kabur dulu ini awalnya adalah salah satu perbincangan yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat atau generasi kita itu yang akan ke luar negeri ya. Ke luar negeri dalam artian begini, ada yang mencari beasiswa untuk ke luar negeri, kemudian juga ada yang sedang mencari lapangan kerja untuk ke luar negeri gitu ya. Nah, awalnya tagar kabur dulu ini awalnya begitu. Jadi ya kalau kita lihat proses sejarahnya awalnya begitu ya nggak ada masalah. Artinya orang ingin bekerja ke luar negeri, oke, it's okay gitu ya. Orang ingin belajar ke luar negeri, cari beasiswa ke luar negeri, ya it's okay juga nggak ada masalah gitu kan. Nah tapi kemudian belakangan ini muncul jadi satu ini apa? Sepertinya digiring opininya jadi begini, kabur saja dari Indonesia gitu ya, istilahnya kabur aja dari Indonesia. Makanya kemudian dapat respon. Jadi seakan-akan Indonesia ini dalam kondisi waspada, bahaya gitu ya. Kemudian ayo kabur dulu. Jadi berbeda dengan visi awalnya, tujuan awalnya untuk berbagi informasi tentang bekerja di luar negeri. Nah, bekerja di luar negeri sendiri, oke, ini masih sangat menjanjikan ya, tinggal tergantung dari negara mana yang akan menjadi tujuan Anda itu, karena banyak juga yang bekerja ke luar negeri gak jelas juga kemudian jadi masalah di luar negeri kan gitu. Jadi kerja migran itu kan seperti itu. Jadi begini, cari beasiswa kemudian mendapatkan beasiswa di luar negeri, tentu saja itu menjadi hal yang bagus gitu ya. Yang bagus dari sisi begini loh, dapat beasiswa kemudian hidup di luar negeri, punya kesempatan untuk hidup di luar negeri, itu hal yang bagus sekali kan gitu. Kemudian bekerja di luar negeri juga hal yang bagus, nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya gitu ya. Nah tapi kemudian waktu itu awalnya seperti itu, nggak ada masalah. Nah tapi kemudian setelah berjalannya waktu menjadi satu pola. Jadi kita tinggalkan Indonesia, kabur dulu gitu ya. Nah mindsetnya sudah berbeda, mindsetnya sudah berbeda. Nah apakah mindset itu nanti akan mempengaruhi jalan hidup? Ya tentu saja akan mempengaruhi jalan hidup, akan mempengaruhi pola pikir. Kemudian kan begini, jadi apa yang Anda pikirkan itu akan menjadi perkataan Anda. Apa yang Anda katakan akan menjadi perilaku Anda. Nah, apa yang menjadi perilaku Anda akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi nilai hidup Anda, realitas dalam hidup Anda. Itu masalahnya. Kalau mindsetnya sudah salah, nanti kehidupannya juga salah kan begitu. Berarti ada yang salah nanti. Jadi begini, kalau di awal, oke, cari pekerjaan ke luar negeri, it's good. Kemudian cari beasiswa untuk ke luar negeri, studi, wah bagus juga itu gitu.
Tapi kemudian kalau sudah jadi kabur ke luar negeri, lah ini sudah beda. Kenapa berbeda? Karena dari awalnya itu kita sudah mulai berpandangan kabur. Kabur sama belajar sama bekerja itu berbeda loh. Jadi kalau kabur itu istilahnya begini, ada sesuatu yang mengekang, kemudian tidak nyaman atau ancaman, kemudian kita pergi, kabur kan gitu ya. Itu kabur namanya. Jadi meninggalkan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan, kabur. Jadi kaburan. Nanti kalau kabur, ya kalau itu nanti dicari kan gitu. Pola pikirnya begitu, mindsetnya begitu. Tapi kalau mindsetnya mencari ilmu, bekerja ya bagus gitu kan. Nah, ini ya jadi masalah. Boleh tentu saja Anda bekerja ke luar negeri boleh, tapi dengan mindset yang benar. Mindset yang benar itu begini loh. Kita berangkat mencari pekerjaan. Oke. Ke luar negeri lewat jalur yang benar. Oke gitu ya. Karena kan bekerja, cari jalur yang benar kan begitu. Studi, cari jalan yang benar. Sehingga pola pikirnya benar. Tapi kalau sudah kabur, jangan-jangan nanti kalau sudah pikirnya pokoknya kabur duluan gitu ya, ke luar negeri. Nanti salah pilih. Yang namanya juga kabur. Kabur itu kan buru-buru kemudian lompat kan itu. Kabur buru-buru kemudian nerobos kan gitu. Karena kabur. Beda, mindsetnya beda gitu ya. Meskipun secara perilaku mungkin kelihatan sama kan. Ya sama-sama berangkat ke luar negeri, sama-sama belajar di luar negeri. Tapi mindsetnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Kan gitu. Jadi ini mendapat berbagai tanggapan, termasuk diantaranya dari Menteri Agraria ATR, Badan Pertanahan Nasional, Pak Nusron Wahid yang mengatakan kabur-kabur. Ada tanggapan juga. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan juga menyampaikan kabur-kabur aja dulu, malah nggak balik, malah bagus kan gitu. Ya ini kan ya tanggapan yang mungkin entah itu guyon atau emosional gitu ya. Tapi menjadi hal yang ya dalam tanda kutip silakan Anda menilai sendiri kan gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai orang yang lama berkecimpung di media massa, kemudian juga tulis dan lisan, itu kan kita disampaikan di situ untuk memilih kata, memilih kalau mau nulis loh ya, memilih kata, kemudian kalau berucap ya memilih ucapan itu dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena itu akan menjadi doa. Bayangkan apa yang Anda ucapkan menjadi doa loh. Kalau kemudian kabur jadi masalah. Jadi silakan kalau yang mau belajar belajar aja, enggak apa-apa, enggak usah pakai tagar tanda tanaman. Apa ini ya? Tagar kabur dulu, enggak usah itu. Kalau bekerja bekerja aja gitu loh. Supaya mindsetnya benar. Kalau Anda bekerja ke luar negeri, mindsetnya benar, cari jalan yang benar, cari pekerjaan yang benar kan gitu. Jadi mematuhi aturan-aturan yang benar. Namanya juga bekerja. Orang bekerja itu mindsetnya benar. Jadi mengikuti aturan perusahaan, mengikuti aturan tenaga kerja di sana, mengikuti aturan negara sana. Nah itu kan mindset yang benar. Belajar juga benar. Kalau mindsetnya benar ya belajar yang baik, cari beasiswa dengan cara yang baik, dapat beasiswa, kemudian penelitian di sana atau studi di sana, mematuhi aturan-aturan di sana karena mindsetnya studi. Ya studi tentu ada aturan kan begitu, nggak sembarangan itu. Tapi kalau sudah kabur, nah apakah nanti mencari pekerjaan atau eh, ini apa? Mencari pekerjaan atau studi kalau sudah kabur, mindsetnya udah kabur jadi masalah loh. Wong berangkatnya itu sudah bener, di sana kemudian pakai mindset salah ya salah. Saya contohkan begini. Jadi di Korea dulu banyak orang yang berangkat ke Korea gitu ya, bekerja. Mindsetnya udah bener loh itu padahal. Bekerja, kemudian resmi, bekerja di sana, diakui di sana sebagai warga negara resmi di sana karena tinggal beberapa tahun di sana. Nah itu pun masih bisa jadi salah. Kenapa? Ya karena ada mindset sedikit yang salah. Jadi pengen dapat duit sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian tergoda dengan hal yang buruk. Jadi buron loh. Jadi buron itu begini. Awal masuk bener ke negara orang lain kan itu. Bekerja dengan benar. Tapi kemudian bertemu dengan orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah itu ya mikiran gelap kan gitu ya. Nah, kemudian ketularan. Tadi yang masuknya ke Korea udah bener, jadi pikiran gelap, kabur dari perusahaan. Serius, jadi di Korea itu, di negara manapun itu ada orang yang kabur dari
tempat tinggal resminya, orang yang kabur dari tempat kerjanya yang resmi, kabur, akhirnya jadi buron kan gitu. Ya jadi buron seperti itu. Nanti kalau ketemu orang imigran, ketemu polisi imigrasi ya dideportasi kan gitu. Malah berantakan kan jadi mah. Nah, makanya yang belajar juga begitu, belajar dengan benar, jangan pakai pola kabur. Jadi ayo sama-sama hilangi istilah atau penggunaan kata-kata yang kurang tepat karena itu akan mengindikasikan tadi itu. Kata itu doa loh. Kata itu doa. Kalau kemudian Anda pergi, saya pergi sesuai dengan tagar kabur dulu. Wah, nanti kacau. Di luar negeri nanti Anda kabur dari tempat resmi karena pikirannya sudah pola kabur tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap gunakan kata yang baik, tetap gunakan kalimat yang baik, tetap gunakan lisan yang baik supaya itu menjadi doa yang baik untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.